Habis subuh terbitlah jam merah. Kita hari ini mau masak sayur asam, tapi nah sayur asamnya kita fokusnya ke bumbunya aja ya. Kalau misalnya isi topping itu suka-suka kalian mau masukin apa aja boleh. Nah, bumbunya yang enak biar sopnya resep apa aja. Terus taram, ini Mei nggak mau terlalu bahas topping ya, yang kayak nangka, kacang panjang itu apa. Topping mah bisa apa aja, suka-suka kalian mau masukin apa aja toppingnya. Ini Mei lebih mau bahas ke bumbu sop kuahnya ya, kayak biasa ya. Ini ada Revalina es temat, nih Ramadhani, ada kemiri, terus udah gitu cabai merah itu sebagai pewarna aja ya. Jadi nggak usah pakai cabai rawit heboh-heboh hidup kalian, biar pewarna aja, biar agak merah-merah gitu ya. Terus sama pakai kunyit dikit ya, dikit aja kunyitnya itu sebagai pewarna aja ya. Jadi nanti warna kuahnya cakep, agak oranye-oranye gitu ya. Terus habis itu pakai lengkuas, ini buat wangi-wangian, lengkuasnya yang banyak. Terus digeprek, daun salam, daun jeruk pakai yang banyak. Nah sekarang ini asam-asaman, ini yang khas dari sayur asamnya Jakmena. Kenapa? Asam Jawa yang fresh, bisa pakai asam kandis. Terus Mei pakai tomat juga buat asamnya. Nah ini yang spesial, Mei akan cemplungin 1 biji kiamboy. Aduh, the best. Dan sedikit aja ketumpar, sedikit. Dan ini juga rahasia lainnya, pakai ini 2 sendok makan hebi ya, sama sriracha 1 sendok makan. Aduh, sayur asamnya the best banget. Sayur asam tuh terserah kalian. Ada orang yang suka cenderung manis, ya udah yang manis. Ada orang yang suka yang cenderung yang asin, yang asin gitu ya, suka-suka kalian aja ya. Ini dan ini adalah 2 the secret. Sebenarnya Mei ada lagi gowo, cuman gowonya dibuang sama si Mila. Mei sedih banget, jadi mungkin next time baru pakai gowo ya. Jadi kali ini nggak bisa pakai gowo, sedih. Nih kalau Mei selalu pakai minyaknya Raka and Lila tuh. Enak pakai panci Kamex kayak gini, langsung numisnya di sini bumbunya. Ini bumbu-bumbu yang udah dihalusin ya, jang, ucol butet, kalian tumis ya hingga wanginya menembus dunia dan akhirat. Si bawang-bawangan dulu, si kemirong dulu. Yes, tuh lengkuas yang udah digebuk ya, harus banget digebuk. Iya harus digebuk. Daun-daunannya udah dijambak, dicabik-cabik kayak gini kan. Biar apa? Biar wanginya keluar. Kalau misalnya kalian tinggal main cemplungin aja gitu, dia wanginya nggak keluar ya. Justru yang udah di unyeng-unyeng nih, yang diunyeng-unyeng kayak istri sah ketemu pelakor gitu ya, ini yang justru wangi tuh. The best aromanya. Ini pewarna ya. Tadi Mei pakein ketumbar 1 sendok teh biar ada wangi gurih-gurih nyoy. Pakai pewarna yang bagus ya, gincu aja kalian pakai yang aman ya. Masa kalian sayur asam pakai pewarna tekstil, gila kali kalian. Biasa kan ya, kayak korek-korek ya. Lagi PPKM, lagi susah zaman ya, lagi pandemi, jangan kalian tuh buang-buang bumbu. Kasih hebi 2 sendok makan tuh, tumis. Saatnya kita masukkan gincu tuh. Si tomato ini selain bersifat sebagai gincu, base juga bersifat sebagai pengasam. Tumis ya hingga bahagia ya, hingga wanginya menembus dunia dan akhirat. Ini sih kayaknya udah wanginya udah cocok ya, tapi nggak tahu yang di akhirat udah kecium apa belum baunya. Oke, ini kira-kira wanginya udah melebihi dari Chanel number 5. Kalian masukin air ya. Tuh, sekarang saatnya kita masukin bumbu-bumbu rahasia bagaikan pelet. Ini kita masukin asam ya, yang udah digebukin kayak maling ayam. Ih, warnanya cocok kan, tapi masih kurang kuning sih Ki. Biar nafsu tambahin kunyit ya. Kalian tuh jangan salah ya, kunyit tuh bukan cuma sekedar pewarna-pewarna gincu-gincu teh kucing ya. Dia nih anti radang juga. Tuh kan lagi PPKM pandemi gini butuh kita nih anti radang yang kita makan sehari-hari. Ini adalah bumbu rahasia dewa, pakai sriracha nih ya, 1 sendok makan. Seciprut aja, nggak usah banyak. Ini melebihi pelet ya. Jadi aduh, zaman sekarang ya, hari gini 2021 kok kalian masih kedukun-dukun itu untuk memikat hati suami.
pakai sriracha aja, masak yang enak, gak usah pakai cincong klan. Terus ini dia kiamboy, 1 biji aja. Nanti kalau misalnya ditanya sama orang tuh, ih kok sayur asamnya enak banget ya, gak usah kasih tahu rahasianya, suruh dia nonton tuh si Denny Meme. Nah inilah, bukan sulap, bukan sihir, ini membuat sayur asam kita rasanya jadi the best tuh. Ya kayak sayur asam pakai ganja tuh gak sih, kayak pakai guna-guna. Tuh kan, bisa seminggu makan sayur asam terus. Endes banget ini. Ini adalah rahasia yang terkuak dari ini, digunting kecil-kecil gini biar nggak ada yang tahu ini apa ya. Rahasia aja gitu. Biar nggak ada yang tahu. Bijinya jangan dimasukin, dibuang. Terus ingat pakai merica. Sebaik banyak nanti kepedesan. Terus kalian tuh kalau misalnya mau pakai garam, gula boleh ya, mau pakai kaldu mantan, mau pakai kaldu pelakor boleh kalau kalian punya ya, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu baboy, kaldu apapun juga. Udah, yang terakhir tinggal masukin topping apapun yang kalian mau pakai, melinjo, kacang tanah, kacang panjang, celana pendek, ya kan, labu siam, suka-suka kalian. Daun melinjo ya, kalau Mei tuh pakai daun melinjo yang banyak karena Mei suka banget sama daun melinjo. Ini paling Mei suka. Apapun itu yang kalian suka kalian masukin aja. Oh ho. Tuh udah jadi sayur asem enak, nikmat, endes. Rahasia sayur asem endes pakai sriracha sama pakai kiamboy. Udah gampang banget, masa nggak ada yang susah gini doang. Sumpah super gampang, tinggal semua diremek-remek, hancurin, tumbuk-tumbuk, cemplung semua, wok jadi satu. Udah. Coba butat. Bandoku ini culanya yang satu. Jadi ini setengah baik, setengah jahat ya. Yaudah, whatever. Nyam. Hai. Kita makan ya sama Yesus. Ini sayur asam ini udah bener-bener full sayur-sayuran ya. Duh, the besto is nangka. Duh. Ini suka bingung kadang aku, yang mana nih daun melinjo, yang mana nih daun salam, yang mana daun jeruk, yang mana daun melinjo. Jadi satu mereka semua. Melinjo kan kulitnya bisa dimakan. Nyam. Hari ini kita tenang, nggak ada si Kasep. Si prosedur kita lagi cuti vaksin. Jadi si Kasep ke Bandung dia. Ini cuti vaksin, jadi nggak ada pengacau hari ini. Karena jauh butat. Hari ini rumah damai, aman, sentosa. Nggak ada cuci piring, adegan-adegan. Karena ikan, makan pakai ikan, tapi ikannya dikukus aja. Masih bagus tuh ikannya. Ya. Hola. Ikannya masih bagus, soalnya ikannya nggak digoreng. Ikannya dikukus doang. Jadi kulitnya itu proteinnya masih terjaga. Tuh. Tuh ada hati ikan, kesukaan siapa? Mi. Ikannya bagus banget ya. Ini ikan apa? Tenggiri. Nah ini kita cocolnya pakai sambal buatan si Kasep kemarin. Walaupun orangnya udah nggak ada, sambalnya masih ada. Nyam. Enak nih kuahnya, cepet-cepet rasa ketek. Ini asemnya.
Kasep belum vaksin, jadi si Kasep pergi vaksin dulu. Anyway, ini mau sedikit cerita ya. Kemarin tuh kan Mei kan sempet tuh main-main di daerah lah ya, di Kayangan kita sebutnya. Pokoknya suatu tempat di daerah Jawa Barat. Nah, itu kan bener-bener Mei itu di desa. Mei tuh ngerasa tuh kayak bener-bener hidupnya tuh enak banget, hidupnya tuh nyaman banget. Makanan juga bagus gitu, makanannya tuh bersih. Junk food nggak ada, dan karena nggak ada, Mei juga nggak craving. Nggak ada fettuccine, nggak ada lasagna, nggak ada ayam awe, nggak ada ayam McDonald. Ini kalau misalnya di daerah yang agak dalam dikit gitu ya, Mei paham kenapa mereka hidupnya lama dan panjang. Jangkut tuh nggak ada. Dan sekarang Mei mengerti, oh kok ada ya orang di belahan bumi Indonesia ini yang mantengin botol BTS, McDonald. Karena nggak ada McDonald di daerahnya. Mei tuh bersyukur banget ya, karena Mei tuh bisa traveling gitu ya. Jadi itu Mei tahu ada kehidupan lain gitu. Kita tuh, aduh, di Jakarta tuh kalau pergi main kan ke Singapura, ke Malaysia, ke Jepang, ke Korea gitu ya. Coba tengoklah kehidupan Indonesia tuh kan. Selain tuh meningkatkan pariwisata daerah, ada banyak pemaknaan hidup yang nggak Mei dapetin di Jakarta, dan pola berpikir berubah. Ternyata ada loh kehidupan tanpa junk food tuh ada. Karena di sana nggak ada, dan mereka tuh nggak pernah craving junk food juga. Kalian pernah tahu nggak? Ada orang yang nggak pernah lihat pantai sama sekali, nggak pernah. Seriusan Mei, swear, demi si kakek-kakek tua ini tinggalnya itu di gunung. Anyway, jerawat ya, tampal. Desia tuh tinggalnya di gunung, Beb. Terus diajak anak-anaknya turun ke pantai. Terus dia ngomong gini, ih, danaunya gede ya, bagus. Bukan, Pak, ini teh bukan danau, di pantai, itu laut gitu. Kalau orang udah tua, udah lama gitu di gunung, nggak pernah turun ke kota gitu. Jangankan mall, pantai laut aja baru pertama lihat. Ada yang kayak gitu-gitu di Indonesia, masih ada, gila. Kan di Google ada, kan di YouTube ada. Emangnya orang tua punya gitu-gituan? Orang tuh mana ada handphone kayak gitu. Ada juga pakai handphone yang Nokia jadul, itu pula udah setengah mati orang tuh pakai, belajarnya susah. Kalian pikir semua kayak Dedi tuh bisa tuh main handphone tak tito. Dediku juga susah kali itu belajarnya, sampai depresi, dia marah-marah tuh kalau belajar, bete kalau belajar. Gak semua orang itu kehidupannya tuh kayak kita di Jakarta gitu ya. Jadi langsung gimana ya, jadi langsung kayak bersyukur banget gitu. Aduh Tuhan, terima kasih banget, saya hidupnya tuh enak banget ternyata. Ya walaupun mereka juga hidupnya enak gitu ya. Sebenarnya hidup enak gak enak kan tergantung bagaimana kita merasakan dan memaknainya ya. Kalau segitu udah merasa cukup, bahagia, ya udah. Ada orang yang udah rumahnya gedang-gedang, udah rumahnya kayak istana juga masih merasa kurang, mati aja orang. Gitu ya. Begitu dikasih tahu tentang kayak itu langsung kayak sayang banget masih ada orang kayak gini di bumi. Kayak contohnya kayak masyarakat Pangandaran. Kalau mereka mau makan McDonald, mereka mesti pergi ke mana? McDonald ada di mana sih? Di Ciamis, di Bandung, walaupun sama-sama Jawa Barat. Atau enggak, kalau misalnya daripada ke Bandung, mereka bisa langsung ke Jogja kayak gitu. Tapi hidupnya sehat sih di sana. Nggak ada McD, nggak ada PSB. Kehidupan sealami itu tuh masih ada deh di Indonesia. Kayak di NTT. Emang ada Sumba deh. Ya ada sih pizza, kayak di hotel-hotel besar ada. Kayak di Nihi gitu. Cari kemana kalian? McDonald's, Awe gitu, KFC di Sumba. Makanan mereka masih makanan sehat, masih makanan alam.
Bahagianya juga sederhana. Kamu mau nanteng LV di tangnya hidup pun nggak ada yang tahu itu LV, oh taunya itu tas buat nanteng barang. Mungkin mahal, mungkin murah, mungkin mana mau tahu. Di situ kehidupan tanpa pusing, kehidupan masih benar-benar alami. Makanya kita bersyukurlah tinggal di Indonesia nih. Perang nggak heboh. Ya walaupun masih ada sih perang antar suku, antar saudara, tapi masih kita bisa makan nyari duit di sini, masih hidupnya damai. Masih bisa pulang ke rumah dengan bahagia. Walau PPKM pandemi juga masih bisa makan. Kan? Next episode Mei kasih tahu lebih enak. Ini point of view Mei ya. Hidup di kota, di Jakarta, atau hidup di kampung, di desa. Duh pedas. Paling kalau perhatiin Mei banyak ngunyah pakai ini karena kemarin habis operasi gigi. Asam tuh ya, enak banget ya. Kalau di Thailand tom yum ya, ini emang kalah sama tom yum, enak banget. Sayur asem khas Indonesia. Panas banget ya Allah. Aduh Tuhan Yesus, panas. Ayam. Ini kata si Mila ini batang. Ini nggak bisa dimakan ya, batang melinjo. Dia pembawa wabah, dia abis vaksin, gue kagak boleh pulang ke Jakarta. Oh itu Koko abis vaksin? Gak apa-apa kan? Tahu udah ajal dia. Lihat nggak nih hitam-hitam? Ini dia kemboynya. Biarin aja pada nggak tahu itu apa. Rahasia pokoknya. Rahasia disayang mertua, rahasia disayang suami. Biar nggak gampang sakit, minum vitamin dulu.